Assalamualaikum kawan-kawan semua. Aku masih ada waktu setengah jam ya nunggu makan siang. Kebetulan aku belum lapar, jadi aku pengen cerita tentang mitigasi bencana ya. Kita semua harus peduli dengan mitigasi bencana ya. Satu hal yang aku concern adalah setiap kali terjadi bencana, entah itu banjir bandang atau gempa bumi atau longsor, kita pasti dalam satu kelompok masyarakat terkecil keluarga pasti terpecah ya. Ini terutama para ibu-ibu, ayah-ayah juga ya. Ayah, bunda harus peduli dengan ikatan pada saat terjadi bencana alam. Kita harus memberi pengertian, pemahaman kepada seluruh anggota keluarga. Kita harus punya kesepakatan. Ada dua hal penting yang perlu kita sadarin, bahwa setiap kali terjadi bencana kita harus minimal dua hal ya. Dua hal harus kita siapin. Yang pertama adalah tas siaga bencana. Tas siaga bencana itu kita harus siapin tas. Kalau bisa setiap anggota keluarga punya tas bencana ya. Tas bencana itu isinya ada minimal 8 macam ya. 8 macam. Yang pertama adalah pakaian, senter, terus persediaan makanan sedikit, uang cash sedikit, terus korek atau lilin atau korek ya. Dokumen penting. Nah, dokumen penting ini terdiri dari kopi KTP, kopi KK, foto keluarga ya. Jadi seandainya kalian selamat atau tidak pun, kita nih salah satu anggota keluarga selamat atau tidak pun, ada jejak yang akan bisa dikenali ya. Dokumen penting ya, nggak perlu ijazah lah gitu ya. Ya kalau mau dibawa disiapin semua berkas asli, boleh sih masukin jadi satu tas ya. Terus yang penting adalah KTP, KK, foto keluarga ya. Terus selebihnya dokumen-dokumen penting lainnya yang kalian anggap perlu. Yang ketujuh adalah kalau perlu ada charger cadangan atau baterai ya, apa sih tuh, power bank ya. Power bank, meskipun kita nggak tahu pada saat terjadi bencana nanti apakah itu berguna atau enggak, apakah ada sinyal atau enggak, tapi itu disiapin ya. Terus obat-obatan minimal itu yang harus disiapin ya. Jadi pakaian, persediaan makanan sedikit untuk 2 atau 3 hari, entah ya, nggak Indomie juga ya, kayak biskuit. Terus obat-obatan, senter atau korek api dan lilin. Terus pakaian mungkin 2 atau 3 ya, 3. Terus dokumen penting itu perlu ya, KK, kopi KTP, foto keluarga. Yang keenam adalah apa tadi itu? Ya pokoknya itu ya, tas siaga kita harus siapin. Usahakan setiap anak satu ya. Jadi diberi pemahaman kepada anak-anak dan seluruh anggota keluarga jika terjadi suatu bencana, apakah kita sedang bersama mereka atau enggak. Mereka harus siap cepat tanggap untuk bawa tas itu dan menyelamatkan diri ya. Syukur-syukur kalau kita sedang berada di dekat mereka, di bersama mereka untuk bisa tetap melindungi. Tapi seandainya tidak, usahakan ada pemahaman mengenai itu dan disiapin ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua adalah kalian seluruh anggota keluarga ya harus memiliki kesepakatan. Apa kesepakatannya? Jalur evakuasi ya. Kalian misalnya terjadi sesuatu, kalian harus punya kesepakatan antara anggota keluarga bahwa kalian akan bertemu di mana, sampai jam berapa ditunggu di tempat tersebut. Dan seandainya belum juga ada kesempatan berkumpul sampai jam tersebut,
lokasi titik kumpul kedua di mana? Apa yang harus mereka lakukan? Ya, contohnya begini. Aku punya kesepakatan sama anakku, sama ayahnya juga. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, mereka harus bawa tas siaga. Kalau perlu tuh tas siaga ada pelampung ya. Kalau ada rezeki beli baju pelampung ya. Ya kita nggak tahu banjir atau apa. Usahakan mereka ada di dalam tas itu ya. Jadi kesepakatannya adalah kalau terjadi bencana mereka harus bawa tas siaga. Yang kedua, mereka akan menunggu di kita kesepakatin misalnya masjid terdekat dari rumah ya, atau masjid terdekat terakhir dia berada di posisinya. Kalau di sekolah ya berarti di sekolah, atau kadang-kadang semua roboh semua gitu. Jadi pada saat kejadian pasti ada dong informasi mengenai bangunan apa yang berdiri, yang masih tetap berdiri. Misalnya gedung olahraga atau masjid mana gitu, atau alun-alun gitu ya. Jadi yang pertama adalah memang patokannya masjid. Misalnya kalau aku sih masjid ya, masjid misalnya kalau di rumahku masjid Nabawi ya. Jadi kalau pas terjadi bencana kita akan bertemu pada lokasi tersebut ya. Pada lokasi tersebut, kalaupun roboh, cari bangunan yang masih kokoh berdiri pada saat bencana. Kita akan bertemu di situ sampai jam 6 sore ya. Jika jam 6 sore belum juga kumpul, jadi salah satu dari kita ada yang belum kumpul atau kita cuma sendirian, yang akan dilakukan adalah pindah ke posko terdekat. Pasti sudah ada dibangun posko-posko ya untuk dalam 24 jam atau 2 kali 24 jam. Jadi di posko itulah yang kita akan menunggu lebih lama ya. Jadi kita akan menunggu di posko karena semua pasti akan terpusat di sana, posko terdekat. Jadi kalau misalnya dia lagi ada di sekolah, cari bangunan yang masih berdiri tegak di sekolah, dekat situ. Kalau enggak sampai jam 6 tunggu di sana. Setelah itu cari posko terdekat. Jadi kita wajib memberi informasi dan memberi pemahaman kepada anak-anak kita untuk terampil menghadapi keadaan-keadaan emergency, darurat seperti itu pada saat terjadi bencana alam ya. Mulai dari sekarang, Bapak dan Ibu upayakan untuk berkomunikasi dan menyiapkan tas siaga ya. Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab BPPD, BNPB atau badan yang kayak tim SAR gitu ya, bukan. Tapi dari kita sendiri mengusahakan keluarga kembali utuh berkumpul pasca terjadi bencana, dan itu akan memudahkan evakuasi dan mengenali seandainya pun kita tidak bisa lolos dari bencana tersebut, setidaknya kita punya jejak yang bisa memudahkan tim SAR untuk mengidentifikasi ya. Semuanya selamat menjalani hari-hari, dan kita tidak percaya ramalan apapun, tapi prediksi mengenai akan terjadinya bencana alam yang cukup hebat juga sudah diterbitkan oleh BMKG dan Pusat Riset Penelitian dari ITB ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.